Halo teman-teman kepala sekolah dimanapun berada, kita bahas ya di penilaian PMM. Karena di bulan sekarang, yaitu di bulan 5, kita sudah bisa menilai di nilai dokumentasi akhir di teman-teman guru kita nih teman-teman. Nah oke, pertama teman-teman tahapannya adalah masuk ke aplikasi PMM yang ada di versi desktop ya, atau teman-teman buka Mozilla Firefox atau juga Google Chrome-nya. Teman-teman tinggal ketik aja PMM, nanti teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, kita akan contohkan dengan kepala sekolah di SDN Cikananga ya. Ini namanya Bapak Mumu sebagai kepala sekolah SDN Cikananga. Nah, pertama kita seperti biasa ya, masuk di pengelolaan kinerja. Kemudian nanti teman-teman ada menu kepala sekolah di sebelah kiri, ada sebagai pegawai dan ada sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, kita akan pilih sebagai pejabat penilai kinerja ya, karena kita akan menilai guru. Kalau misalkan kita mau untuk mengupload RHK, maka kita akan pilih sebagai pegawai. Tapi di kesempatan video ini kita akan masuk di sebagai pegawai penilai kinerja. Oke. Nah, ketika kita masuk di sebagai pejabat penilai kinerja, di sini ada dua sekolah karena kepala sekolah Bapak Mulis ini memiliki PLT kepala sekolah di SD yang lain. Jadi kalau misalkan di tampilan teman-teman kepala sekolah cuma ada satu sekolah, biarkan saja. Kalau misalnya ada dua, berarti teman-teman kepala sekolah harus menilai 2 SD sekaligus. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik aja ya. Saya akan mencontohkan di kepala sekolah definitif. Lakukan penilaian, kemudian cek penilaian. Kemudian di sini kita akan pilih. Saya akan mencontohkan satu guru yang sudah masuk di nilai refleksi tindak lanjut. Kemudian kita pilih nilai. Nah, teman-teman, di sini kita akan pilih praktik kinerja. Klik nilai ya. Kemudian di sini ada praktik kinerja di bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini semua sudah dibuka kunciannya. Karena kemarin dijanjikan bahwa bisa diisi jika sudah di bulan Mei. Jadi kita akan pilih pembinaan kinerja di dalam nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Di bagian kedua ini adalah bagian terakhir dari penilaian kepala sekolah terhadap guru. Oke. Nah, kali ini kita akan menilai, nama guru adalah Ibu Saena ya. Beliau adalah guru olahraga di SDN Cikananga. Kita akan klik nilai, kemudian kita akan simulasikan ya teman-teman ya. Walaupun nanti di akhir kita tidak langsung kumpulkan karena nanti kita akan beritahu dulu Bapak kepala sekolahnya apakah isiannya sudah benar atau belum. Ini hanya simulasi. Jadi kalau teman-teman kepala sekolah kalau isiannya sudah benar, silakan tinggal klik kumpulkan. Oke. Nah, tahap pertama teman-teman kita lihat di nilai upaya refleksi guru ya. Di sini ada pertanyaan dan jawaban. 3 tantangan paling sulit yang guru hadapi dalam melakukan perubahan. Yang pertama adalah pilihan belajar. Saya sulit mengatur siswa pada jam masuk setelah istirahat. Yang ini teman-teman, tantangan ini hasil dari inputan guru ya. Jadi bukan hasil dari inputan kepala sekolah. Jadi ini kita biarkan saja. Ini sebagai pedoman kita untuk menilai upaya refleksi guru. Karena Ibu Saena sudah melakukan pembelajaran di PMM. Di sini sudah ditulis apa tantangan paling sulit yang guru hadapi. Nah, kemudian teman-teman, kalau kepala sekolah sudah membaca ini sampai akhir dari pilihan belajar, kemudian di sini nomor 2 adalah PMM, kesulitan dalam menentukan media audiovisual karena berada di lapangan, karena beliau adalah guru olahraga ya. Jadi nanti yang guru kelas nanti tinggal kita lihat apa tantangannya. Jadi kita nggak akan bisa menilai ini jika guru tersebut belum mengisi stag yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Apakah sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri? Ini indikatornya adalah menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal seperti sarana dan prasarana, anggaran, koneksi sinyal, dan lain-lain. Kalau kita lihat dari tantangan ini, kira-kira ada sarana yang memang tidak menunjang. Di sini di pilihan belajarnya ada sarana visual kurang terlihat oleh siswa yang duduk di belakang. Banyak menyepakati yang ingin siswa kerjakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kenali diri.
Di sini indikatornya adalah menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari si guru tersebut, teman-teman, karena ada keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu lebih kepada sarana sekolahnya. Kalau ada kata-kata sarana sekolahnya, maka teman-teman kepala sekolah klik yang nomor pertama. Tapi kalau misalkan ternyata kesadaran guru berefleksinya ada pada diri sendiri, kayak misalkan saya belum memberikan atau mengimplementasikan metode pembelajaran A, B, C gitu, berarti itu termasuk di dalam pilihan kedua. Tapi kalau misalkan dia berkaitan dengan kurangnya sarana prasarana media audiovisual yang ada di sekolah, maka pilih yang nomor 1. Kemudian kalau kita pilih nomor 3, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Indikatornya adalah menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Kemudian indikator keduanya menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data, bukti lapangan, riset, atau rapor pendidikan. Kalau opsi ketiga ini lebih kepada komprehensif ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan opsi ketiga, si guru tersebut di sini menyertakan buktinya apa kalau misalkan memang ada kesulitan. Seperti itu. Nah, untuk di kesempatan video ini ternyata kita lihat tantangannya. Saya sulit mengatur siswa pada jam masuk sekolah istirahat. Berarti ini adalah ada pada diri individu sendiri ya, teman-teman ya. Jadi kita akan pilih yang nomor 2. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Seperti itu. Membaca data di dalam pertanyaan nomor 1. Kemudian dilanjutkan, apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Ini kita akan jelaskan, teman-teman. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita copy paste dari sini, nanti kita tinggal tambahkan ya, menjelaskan penyebabnya. Nah, penjelasannya adalah kita bisa jelaskan dari tantangan yang sudah Ibu Saena lakukan. Seperti guru tersebut kesulitan dalam mengatasi siswa pada saat, kita lihat di atas teman-teman, pada saat apa nih? Jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah. Seperti itu cukup ya, karena ini hanya penjelasan di dalam kesadaran guru ketika berefleksi. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nah, catatan teman-teman, kalau misalkan yang nomor 1 ini masih teman-teman lanjutkan, silakan teman-teman lanjutkan sesuai dengan kebutuhan para kepala sekolah dalam menilai dari refleksi guru tersebut. Nah, kalau bisa dicantumkan semaksimal mungkin ya. Kemudian nomor 2 ini kita akan baca nih. Nilai upaya mempelajari guru. Pertanyaan dan jawaban guru nih. Inspirasi baru yang guru dapatkan dari upaya tindak lanjut. Pilihan belajarnya adalah inspirasi saya mendapatkan banyak ilmu dari pengembangan sikap positif. Kemudian di PMM-nya menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan berkesan melalui kunjungan lapangan. Berikan kesempatan kepada siswa untuk melihat bagaimana konsep-konsep yang dipelajari di kelas diterapkan dalam kehidupan nyata. Kemudian yang keduanya adalah berdasarkan inspirasi yang didapatkan perubahan praktik guru di ruang kelas atau di satuan pendidikannya. Pilihan belajarnya adalah saya mendapatkan bahwa siswa masih belum mengenal tentang pentingnya hadiah dan hukuman yang mendidik. Di PMM-nya saya mendapatkan umpan balik dalam penggunaan teknologi yang saya terapkan sebagai alat bantu mengajar pada saat diobservasi. Siswa merasa lebih tertantang dan kontekstual sehingga dapat memberikan semangat belajar. Semua pertanyaan dan jawaban ini diisi oleh guru sebelum teman-teman masuk di penilaian akhir ya. Nah, kemudian teman-teman lihat lagi di sininya. Bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan rating observasi praktik kinerja dan hasil refleksi. Seperti biasa teman-teman, kita ada 3. Yang pilihan pertama itu adalah melakukan upaya tindak lanjut. Indikatornya adalah melakukan upaya tindak lanjut yang sudah disepakati. Apakah upaya tindak lanjutnya sudah disepakati oleh guru dan kepala sekolah? Kemudian yang kedua adalah mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Indikatornya adalah mendapatkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Jadi yang nomor 2 ini teman-teman, adanya perubahan inspirasi karena Ibu Saena
mempelajari topik yang ada di PMM. Kemudian indikatornya mempraktikkan inspirasi yang ada di PM itu sebagai upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Nomor 3 ini ketika Bu Saena mempelajari modul atau topik di PMM, ternyata membagikan praktik baiknya baik kepada teman-teman guru ataupun di lingkungan sekolahnya seperti itu melalui komunitas belajar yang ada di dalam sekolah tersebut atau di luar sekolah. Nah, karena di Ibu Saena ini kalau misalkan kita lihat di dalam pertanyaan ini itu termasuk kepada mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Karena apa? Karena di sini teman-teman menggunakan teknologi yang saya terapkan sebagai alat bantu mengajar. Kalau kita lihat di PMM yang atas atau tantangan di atas itu adalah kurangnya sarana visual yang kurang terlihat oleh siswa tersebut. Jadi ternyata Bu Ena memberikan atau mempraktikkan inspirasi yang dipelajari di PMM, tapi belum dibagikan sebagai praktik baik. Jadi kalau misalkan guru tersebut sudah membagikan praktik baik hasil daripada pembelajaran topik PMM, jadi nanti kepala sekolah mengklik yang di nomor 3. Tapi kalau hanya menyepakati upaya tindak lanjut, belum mendapatkan inspirasi dan tindak lanjut dari topik PMM yang telah dilakukan pembelajarannya, maka pilih nomor 1. Karena Bu Saena ini pada saat pembelajaran dan sudah melihat PMM, maka dia adanya itikat tindak lanjut memperbaiki kegiatan pembelajaran hasil dari pembelajaran di topik PMM seperti itu. Tinggal kita klik aja di sini penjelasannya. Ibu Saena sudah mempraktikkan upaya perbaikan dari inspirasi topik PMM. Nah, seperti itu sudah selesai ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman nanti lanjut ke poin 3. Di sini nilai peningkatan kinerja guru. Kita lihat pertanyaan dan jawabannya ya. Yang pertama adalah berdasarkan inspirasi yang didapatkan, perubahan praktik guru di ruang kelas atau satuan pendidikan seperti apa? Saya mendapatkan bahwa siswa masih belum mengenal tentang pentingnya hadiah dan hukuman yang mendidik seperti tadi ya. Kita lanjut coba ke pertanyaannya. Seperti biasa kita ada 3. Bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutan? Yang pertama adalah ada upaya melakukan peningkatan kinerja. Indikatornya adalah ada tindakan yang diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, atau kualitas kinerja dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Karena di sini teman-teman, di pertanyaan kedua, Bu Saena itu memilih PMM mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam melakukan perubahan dalam praktik pembelajaran, memerlukan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan. Kita lihat di opsi keduanya. Upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan. Indikatornya adalah ada tindakan yang diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, atau kualitas kinerja dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Ini sama seperti yang opsi pertama, tapi dia ada lanjutannya. Yaitu ada 2, upaya melakukan peningkatan kinerja memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Misalkan standar atasannya adalah ramah terhadap orang tua siswa. Ternyata Bu Saena tidak saja ramah, tapi juga dia melayani dengan baik untuk kebutuhan orang tua siswa dan siswanya. Berarti kita akan pilih opsi yang nomor 2. Tapi kalau Ibu Saena atau guru dari satuan pendidikan teman-teman dari kepala sekolah hanya untuk meningkatkan efektivitas atau kualitas kinerjanya tanpa melampaui kegiatan yang ada ekspektasi atasan, maka pilih yang opsi pertama seperti itu. Oke. Nah, kita lihat ya opsi ketiga apa? Upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik. Indikator pertamanya adalah upaya melakukan peningkatan kinerja memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Opsinya sama indikator dengan yang nomor 2.
Tapi ada lanjutannya nih teman-teman. Upaya melakukan peningkatan kinerja telah berjalan secara efektif sehingga diterima dan dihargai oleh peserta didik. Yang option ketiga itu jelas lebih tinggi ya. Setelah dia melampaui daripada standar ekspektasi atasan. Atasan itu berarti kepala sekolah. Ternyata dampaknya juga diterima dan dihargai oleh peserta didik. Jadi kita nilai Ibu Saena atau guru yang akan kita nilai itu ekspektasinya melebihi atasan dan diterima peserta didik, atau hanya peningkatan saja. Kalau hanya peningkatan saja berarti option pertama. Kalau melebihi ekspektasi atasan, melebihi standarisasi atasan, maka pilih option kedua. Tapi kalau lebih tinggi lagi, teman-teman akan pilih option ketiga. Berarti guru tersebut melakukan standarisasi melebihi daripada standar atasan, kemudian ditambah lagi dihargai dan diterima oleh siswa tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan pilih option yang kedua, sudah ada di atas atasan ya. Nah, jadi teman-teman tinggal lihat, boleh 1, boleh 2, boleh 3, sesuaikan dengan tindakan nyata si guru tersebut. Kemudian apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Di sini teman-teman bisa untuk memanggil namanya. Ibu Saena sudah melebihi standar yang saya tetapkan sehingga adanya perbaikan kinerja di satuan di satuan pendidikan, seperti itu. Nanti teman-teman tinggal lihat ya, di mana letak tindakan nyata si guru tersebut. Kalau teman-teman sudah semua dari poin 1 nilai upaya refleksi guru, kemudian poin 2 nilai upaya mempelajari guru, poin ketiga nilai peningkatan kinerja guru, teman-teman bisa langsung kumpulkan. Tapi kalau teman-teman masih ingin dibaca-baca, teman-teman tinggal klik saja simpan draft, maka simpan dan keluar. Nah, ini sudah kita simpan ya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau melanjutkan, silahkan klik saja lanjutkan. Kalau hemat saya, teman-teman kalau misalkan sudah fiksasi ya, teman-teman kepala sekolah tinggal klik aja kumpulkan. Nah, di video ini saya tidak langsung kumpulkan karena ini harus dilihat oleh Bapak Kepala Sekolah dulu. Ini saya hanya mensimulasikan seperti itu. Terutama sudah izin ya kepada Bapak Kepala Sekolahnya. Jadi inilah teman-teman cara untuk menilai paling terakhir di dokumentasi refleksi tindak lanjut. Jadi nanti kepala sekolah akan bisa menilai ini di bagian terakhir jika si guru tersebut sudah masuk di pembinaan kinerja nilai dokumen tindak lanjutnya. Seperti itu. Step by stepnya harus dilakukan oleh guru dulu, baru nanti oleh kepala sekolah. Oke teman-teman semua, semoga yang bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silahkan drop di kolom komentar ya. Insya Allah kalau misalkan kami tahu solusinya, kami akan jawab. Tetap semangat untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah di Indonesia. Semoga pengolahan kinerjanya, diobservasinya sampai di akhirnya lancar dan memberikan dampak nyata untuk satuan pendidikannya. Terima kasih teman-teman semua ya. Nanti kita akan update lagi di informasi selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan dibagikan ke teman kepala sekolah yang lainnya ya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Dadah.